Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Maka kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, sampai pada bait yang ke-29, yakni abun, akhun, hamun, kadzaka, wahanu. Wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ya, saya ingatkan bait sebelumnya ya, supaya agak sedikit nyambung dengan bait yang akan kita bahas ini, di mana bait sebelumnya dikatakan min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mim minhu bana. Ya, kesimpulan ataupun intisari dari makna bait sebelumnya itu adalah di antara asma'us sittah, atau maksudnya yang termasuk asma'us sittah itu adalah dzu dan fam. Ya, yang termasuk asma'us sittah itu dzu dan fam. Nah, kemudian di bait yang ke-29 ini menyebutkan asma'us sittah yang lainnya selain yang sudah disebutkan di bait 28. Ya, di bait 28 asma'us sittah baru disebutin 2 doang. Nah, di bait berikutnya inilah baru penyebutan asma'us sittah yang lainnya, yaitu apa? Abun, akhun, hamun, juga demikian. Juga seperti dzu dan fam. Dalam hal apa? Ya, dalam hal rafa'nya dengan waw, ya, ada di bait 27. Ya, ada di bait 27. Warfa' biwawin wansibanna bil alif wajrur biyain. Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Jadi abun, akhun, hamun itu juga seperti dzu dan fam, di mana dzu dan fam itu rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Jadi abun, akhun, hamun ini juga demikian, yaitu dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dikhafatkan dengan ya. Dan yang terakhir han, ya, hanun. Ya, hanun ini juga sama seperti, maksudnya masuk kategori yang dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Tapi kenapa wahanunnya terakhir? Maksudnya wahanunnya ini terletak setelah kadzaka. Ada alasan. Kenapa setelahnya ya di paragraf apa namanya? Bilangnya? Iya, masih di bait yang sama, tapi ini apa namanya? Lupa saya. Kan satu bait itu ada dua apa namanya itu? Dua istilahnya. Nah, astagfirullah. Dua apa namanya itu? Nah, ini dua sisi aja lah. Iya, pokoknya di sini. Iya. Nah, kenapa wahanun itu terletak setelah kadzaka, kan gitu ya? Karena wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Namun yang terakhir ini, maksudnya yang hanun ini, ya, yang terakhir ini itu tidak menyatakannya sebagai asmaus sittah atau sebagai asmaul khamsah, itu lebih baik. Ya, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Jadi yang terakhir ini, maksudnya si hanun ini, ya, yang terakhir ini, namun yang terakhir ini tidak menyatakannya sebagai asma'us sittah, itu lebih baik. Maksudnya apa tidak menyatakan sebagai asma'us sittah? Tidak menyatakannya sebagai yang dirafa'kan dengan waw, sebagai yang dinasabkan dengan alif, sebagai yang dinasabkan sebagai yang dikhafatkan dengan ya, itu lebih baik. Jadi maksudnya dia tidak di-i'rab seperti dzu, fam, abun, akhun, dan hamun. Itu lebih baik. Nah, diistilahkan dengan i'rab naqas. Ya. Jadi wan naqsu artinya apa namanya ya, dan kurang gitu ya kalau bahasa Indonesia, dan kurangnya gitu ya. Maksudnya tidak menyertakannya ya, meminuskannya. Wan naqsu dan meminuskannya gitu ya. Kalau bahasa kita kira-kira demikian. Meminuskan yang terakhir ini lebih baik. Ya. Iya, hanun. Makanya kata hanun terletak setelah kadzaka, kan gitu. Atau bisa juga ya memang tujuan dari peletakan hanun, tapi memang ini nyambung semua ya. Di mana memang tujuan peletakan hanun setelah kadzaka itu memang ada makna demikian, ada indikasi seperti yang saya terangkan tadi. Juga sekaligus di sini apa namanya ya, musannif sangat-sangat punya kemampuan yang tingkat tinggi di dalam menyusun apa namanya qafilah ya, namanya qafilahnya ya, di dalam menyusun qafilah atau qafiyah namanya. Iya, qafiyah ya. Di dalam menyusun qafiyahnya supaya sama-sama berakhiran nun gitu. Nah, demikian. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Ya, jadi kata musannif
tidak menyertakan hanun sebagai yang dirofakkan dengan waw, sebagai yang dinasobkan dengan alif, sebagai yang dikhafatkan dengan ya, itu lebih baik. Adapun pada ab dan pada akhun dan pada hamun itu jarang. Maksudnya apa? Tidak mengkategorikannya itu jarang. Ya, tidak mengkategorikan sebagai asma'us sittah untuk abun, untuk hamun, untuk akhun itu jarang. Berarti masih ada. Karena dia bilang yandur. Berarti masih ada yang tidak menyatakan abun sebagai asma'ul khamsah, atau maksudnya tidak mengerobnya sebagai asma'ul khamsah atau asma'us sittah. Abun, akhun dan hamun. Tapi tidak untuk dzu, ya, berarti ya. Karena di sini dikatakan wa fi abin wa taliyaihi. Wa fi abin wa taliyaihi. Berarti tidak untuk dzu dan fam. Ya, artinya tidak untuk dzu dan fam. Berarti yang dzu dan fam itu wajib. Wajib dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Tapi untuk yang abun masih ada walau jarang. Ya. Untuk yang hanun lebih baik. Ya, lebih baik dia itu tidak dirafa'kan dengan waw, tidak dinasabkan dengan alif dan tidak dijarkan dengan ya. Itu lebih baik. Namun untuk abun dan hamun dan akhun itu jarang. Berarti lebih sering dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Wa qasruha min naqsihinna ashharu, ya, ashharu. Dan menyatakan abun sebagai sebagai isim maksur, ya, itu justru lebih sering, lebih masyhur dibanding menakosnya. Maksudnya apa? Dibanding dibanding menakosnya. Ya, yang Arab nakos yang seperti kita nyatakan tadi, maksudnya tidak dirafa'kan dengan waw, tidak dinasabkan dengan alif, tidak dijarkan dengan ya. Itu maksudnya nakos, ya. Nah, jadi untuk abun ini itu mengqasarnya atau menyatakannya sebagai isim maksur, ya, menyatakannya sebagai isim maksur berarti adalah isim yang alif lazimah. Nah, menyatakannya sebagai isim maksur itu lebih sering dibanding menakosnya. Ya, min naqsihinna. Nah, demikian. Ya, kita diberlakukan seperti isim maksur. Iya, diberlakukan seperti isim maksur. Itu justru iya, benar. Nah, itu lebih sering. Itu malah lebih masyhur dibandingkan menakos. Tapi yang paling masyhurnya adalah menyatakannya sebagai asma'us sittah ataupun asma'ul khamsah. Maksudnya dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dikhafatkan dengan ya. Nah, tapi ada kalanya si ab ini itu dimaksurkan, dinyatakan sebagai isim maksur. Nah, ini tingkat 2. Nah, tingkat yang terakhir adalah menakasnya. Ya, tingkat yang terakhir adalah menakasnya. Karena di sini dikatakan wa qasruha min naqsihin ashhar. Ya, lebih masyhur dibandingkan menakasnya. Berarti nakes tingkat terakhir. Ya, mengqasarnya tingkat nomor 2. Baru menyatakannya sebagai asma'us sittah, ya, itu yang paling tinggi atau yang pertama. Hanya kita baca penjelasan syarih, yakni, ya, maksud dari baitnya anna aban wa akhan wa haman tajri majra dzu wa fam. Ya. Jadi bahwa kata abun, kata akhun, kata hamun itu sama seperti dzu dan fam. Ya, jadi tajri majra dzu wa fam. Ya, mengikuti mazhabnya dzu dan fam. Ya. Jadi majra sama seperti mazhab, ya. Tajri sama seperti tadhhab gitu, ya. Jadi tadhhabu madhhab dzu wa fam gitulah. Ya, tadhhabu madhhab dzu wa fam. Jadi tajri majra dzu wa fam. Ya, jadi abun, akhun, hamun itu sama seperti dzu dan fam. Alladzaini sabaqa dzikruhuma, yang mana keduanya sudah disebutkan, ya. Sudah disebutkan penjelasannya. Faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Berarti abun, akhun dan hamun itu ketiganya dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Karena sama seperti dzu dan fam. Contohnya, hadza abuhu wa akhuhu wa hamuhu. Ini adalah ayahnya dan saudaranya dan pamannya. Paman atau iparnya? Ipar, ya, dan iparnya. Wa ra'aitu abaha wa akhaha wa hamaha. Ya, ini kondisi nasab.
abaha, abahu, akhahu, hamaha. Wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Nah, jarnya dengan ya. Wa hadhihi hiya al-lughatul masyhuratu fi hadhihi ats-tsalatsa. Dan ini merupakan bahasa ataupun lafaz atau ungkapan yang paling masyhur dari 3 lafaz ini, dari 3 kalimah ini. Ya, wa hadhihi maksudnya ungkapan seperti ini, yakni ungkapan abuhu, abahu, abihi. Ya, jadi abuhu, abahu, abihi ini adalah merupakan bahasa yang paling masyhur untuk ketiganya. Wa sayadhkurul musannifu fi hadhihi ats-tsalatsa lughataini apa ini? Lughataini? Iya, fi hadhihi ats-tsalatsati lughataini ukhrayaini. Di mana musannif akan menyebutkan 2 bahasa lain, ya, akan menyebutkan 2 bahasa lain untuk ketiganya. Maksudnya untuk abun, akhun dan hamun. Ya. Jadi yang masyhurnya memang dia dinyatakan sebagai asma'us sittah yang 3 ini. Namun di sana masih ada 2 bahasa lain untuk abun, akhun dan hamun. Ya, masih ada 2 bahasa lain untuk abun, akhun dan hamun. Bahasa yang pertama tadi kita bilang apa? Abuhu, abahu, abihi. Itu bahasa yang pertama. Nah, ada 2 bahasa lain yang akan disebutkan oleh musannif kata Syari. Ya, tapi nanti. Wa amma hanun, adapun hanun, di sini ada catatan, ya di buku saya ada catatan untuk apa itu hanun. Ya, maksudnya makna hanun. Kata apa namanya? Muallik ataupun muhashin, ya. Lihanun iddatu ma'anin. Untuk hanun ini ada banyak makna. Ya, jadi hanun ini ada banyak makna. Faqad takunu kinayah an syai'in ma. Ya, an syai'i ma. Maka terkadang ya anu ini, ya, maksudnya kata anu ini terkadang itu kiasan untuk sesuatu. Ya, sesuatu apapun. Jadi misal meja ini ya, apa namanya? Ya, ini anu, tolong ambilkan anu. Jadi kinayah an syai'in ma. Ya, jadi kinayah an syai'in ma. Kiasan untuk sesuatu apapun itu. Ya. Mau buku, mau minum, mau HP, mau apa ya. Tolong anu itulah, geserkan. Baik. Nah, itu kata anu, an syai'in ma. Jadi kayak bahasa Indonesia. Ya. Jadi hanu sama seperti anu dalam bahasa Indonesia. Ya. Geserkan anunya lah. Baik. Jadi anu. Nah. Dia tetap itu enggak nunjuk yang ditunjuk mana apa enggak ada. Enggak ada istilah. Ya, pokoknya hanu. Ansyain ma segalanya. Ya, segalanya. Baik. Jadi demikian. Jadi kinayah ataupun kiasan untuk segala sesuatu. Contoh, hadza hanuka. Ini anumu kan gitu ya. Ai syai'uka, ini milikmu gitu ya. Maksudnya ini sesuatumu gitu. Nah, demikian. Wa qad takunu kinayatan anismil insani. Dan juga terkadang anu itu berfungsi ataupun sebagai kiasan dari nama seseorang. Anu sini dulu lah kan gitu ya. Maksudnya apa? Ya contohnya apa? Ya hanu aqbil. Wahai anu sini dulu. Maksudnya apa? Ya fulan sini. Siapa namamu anu? Iya, itu anu ya. Makanya anu ini sama persis seperti bahasa Indonesia. Ya. Nah demikian. Jadi ya hanu aqbil. Wahai anu sini dulu. Wahai fulan sini dulu maksudnya. Wa qad takunu kinayatan anil mudzakkari dunal muannats. Dan juga terkadang itu merupakan kiasan untuk anak laki-laki tapi bukan perempuan ya. Namun tidak perempuan. Jadi perempuan tidak dikiaskan dengan anu. Tidak dikiaskan dengan anu. Contohnya apa? Li fulanin 20 hanan. Ya, li fulanin 20 hanan. Seseorang itu memiliki 20 anak. Tapi anaknya laki-laki. Enggak perempuan. Ya, 20 anak tapi anaknya laki-laki. Nah, itu pakai kiasan anu di situ.
Nah, demikian. Ai 20 waladan mudzakkaran. Ya, ai 20 waladan mudzakkaran. Wa qad takunu kinayatan amma yastafhishu dzikruh. Ya, amma yastafhishu dzikruh. Dan juga terkadang anu ini merupakan kiasan untuk sesuatu yang kita malu ngucapinnya. Ya, anumu kelihatan gitu ya. Umpama kan gitu. Ya, untuk yang kita malu ngucapinnya. Nah, begitu. Ya, jadi kita malu ngucapinnya karena nggak mungkin kita bilangnya ya itu yang itu ya. Jadi mau ngomongnya anumu kelihatan kan gitu, tutup. Nah, demikian. Kira-kira begitu. Jadi untuk sesuatu yang kita malu buat ngelafazinnya. Ya, cuma saya tanda tanya ini atau saya garis bawahi bahwa apakah yastafhishu ini fusha atau ammiyah? Ya. Iya, dengan tujuan tersebut. Fahsya itu keji. Ya, sesuatu yang kotor gitu ya. Apakah ini penggunaannya di sini fusha atau ammiyah? Wallahu alam. Karena saya lihat di kamus saya nggak nemui kata istafhasha. Ya. Walau kita tahu asal katanya sebenarnya ini adalah fahsya tentang sesuatu yang kotor, keji kan gitu ya. Tapi, kalau di sini yastabbihu. Yastabbihu dari kata istabah. Oh, di situ ada keterangan juga gitu ya? Dari Imam Suyuti. Dari Imam Suyuti, Masya Allah. Iya, lebih setuju saya. Lebih setuju kalimat tersebut karena kalimat itu ada di dalam mu'jam. Adapun istafhasha, saya nggak nemu di dalam mu'jam. Atau saya yang kurang nyari ya. Nggak tahu juga. Oleh karena itu tadi saya katakan, saya masih ragu kalau yastafhishu ini adalah kalimat fusha. Malah setuju saya kalau itu. Karena istaqbaha itu ada di mu'jam. Kan gitu. Istaqbaha ada di mu'jam. Nah, tapi istafhasha seharusnya dia pakai kata tafahhasha ya. Atau tafahhasha begitu ya. Karena kalau istafhasha enggak tahu ya apakah memang ada atau saya yang kurang nyari ya. Wallahu alam. Ya, cuma yang jelasnya saya tanda tanya lah, apakah ini fusha atau ammiyah penggunaan kata istafhasha ini. Ya. Silakan periksa di mu'jam. Ya, hanya satu mu'jam yang saya temui, yaitu mu'jam al-mu'asirah. Cuma mu'jam mu'asirah ini memang kurang bisa dipercaya, karena kontemporer ya. Namanya aja ada mu'asirah ya, mu'jam kontemporer kan gitu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas ya nggak bisa langsung kita tuduh juga kalau ini ammi ya. Ya, maksudnya kita tuduh secara langsung ya perlu diperiksa secara total, secara komprehensif. Apakah memang ini ammi ya atau fusha? Ya bisa dinyatakan fusha. Wallahu a'lam. Di sini bahwa kinayatun an asma'il ajnas itu maksudnya an asma'il jenis-jenis itu maksudnya yang tadi yang syai'un ma. Iya. Enggak, bukan yang syai'in ma. Ajnas seluruh jenis. Iya, seluruh jenis. Maksudnya syai'in ma. Ya, segala apapun. Jadi kinayah untuk segala apapun. Jadi pokoknya apapun bisa kita kinayahkan dengan anu. Ya, mau resleting kayak mau apa kayak mau meja ya pokoknya anu gitu ya. Pokoknya anu lah semua. Nah, demikian. Itu tentang anu ya. Fal fasih kata Ibnu Aqil, ya, jadi adapun hanun fal fasih fihi ay yu'rab bil harakati adh-dhahirati 'ala an-nun wa la yakunu fi akhirih harfu harfu illatin. Maka yang fasih, yang fusha ya, untuk kata hanun ini ya, untuk kalimat hanun ini itu di-i'rab dengan harakat dhahirah. Ya, di Arab dengan harakat dhahirah berarti tidak dinyatakan sebagai asmaul sittah. Maksudnya tidak dinyatakan sebagai asmaul khamsah. Tidak dikategorikan ataupun tidak dijadikan sebagai teman-temannya asmaul khamsah. Karena yang fasih kata dia, yang fusha itu adalah mengi'rabnya dengan harakat dhahirah. Bukan harakat muqaddarah di atas huruf akhirnya yang berupa huruf illah, enggak. Ya, jadi wala yakunu fi akhirih harfu illah. Enggak ada huruf illah di situ. Contoh, hadza hanu Zaidin. Ini anunya Zaidin. Ya. Ya, ini anunya Zaidin kan gitu ya. Baik, hadza hanu Zaidin. Jadi ini yang fasih. Ketimbang kita katakan hadza hanu Zaidin. Ya, hanu Zaidin seperti asmaul khamsah. Jadi yang fasih ya begini. Wa ra'aitu hana Zaidin. Wa marartu bi hani Zaidin. Ya. Enggak enak ya. Ya. Memang bahasa Indonesia
anu pun udah jadi nganu-nganu gitu ya. Nah, wa ilaihi asyara biqaulihi wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Nah, komitmen ini ya, itu tersirat di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Makanya lah statement Ibnu Aqil mengatakan apa? Yang fushah adalah, yang fasih adalah mengirabnya dengan harokat. Nah, dari mana statement ini keluar? Dari mana pandangan ini ataupun pemahaman ini keluar? Yaitu tersirat dalam pernyataan Ibnu Malik, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Ay an-naqsu fi hanin ahsan minal itmam. Jadi meminuskannya sebagai asma'u sittah itu lebih baik dibandingkan menyatakannya sebagai asma'u sittah. Ya, minal itmam, lawan dari naqas ya. Itmam naqas. Iya, menyempurnakannya. Jadi menakasnya, menguranginya itu lebih baik dibandingkan menyempurnakannya. Yaitu dengan menyertakan waw ketika rafa, alif ketika nasab, ya ketika khafat. Itu lebih baik. Ya, tidak mengurangi waw, alif, ya tersebut ketimbang menyempurnakan dengan waw, alif dan ya. Nah, demikian. Wal itmam, tapi begitu pun al itmam jaizun lakinnahu qalilun jiddan. Ya. Boleh, hanya saja sedikit sekali. Sehingga bisa kita katakan hadza hanuhu. Ini anunya. Wa ra'aitu hanaha. Wa nadhartu ila hanihi, dan aku melihat anunya. Baik, ya, anu enggak harus itu ya, karena tadi ada banyak ya. Anu bisa kinayah untuk apa aja kan gitu. Baik, nah demikian. Wa ankaral farra, ha? Berselisih. Wa ankaral farra jawaza itmamihi. Namun begitu Imam Al-Farra itu mengingkari kebolehan mengitmamnya. Ya, jadi Al-Farra ataupun Al-Imam Al-Farra itu mengingkari, menafikan kebolehan mengitmamnya. Wa huwa mahjujun bi hikayati Sibawaihi al-itmam Sibawaiha ya. Wa huwa mahjujun bi hikayati Sibawaiha al-itmam 'anil Arabi. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Jadi kata beliau, dan dialah maksudnya, dan dialah yang dimaksud. Gimana nerjemahnya? Wa huwa, kira-kira huwa kembali ke mana, ikhwah? Wa ankaral farra jawazu itmamihi. Imam Al-Farra mengingkari kebolehan mengitmam hanun. Ya, kebolehan mengitmam hanun, dan dia ini maksudnya apa ya? Dia ini maksudnya mengitmam hanun, atau dia ini maksudnya adalah Imam Al-Farra? Mahjud artinya alasan ataupun yang dimaksud, iya. Itu arti mahjud. Dan dia yang dimaksud. Yang dimaksud oleh oleh ceritanya Sibawai. Bisa juga dikalahkan ya. Bisa juga dikalahkan ya. Marjuh ya. Oh iya, benar-benar. Oh iya, tepat. Jadi wahwa berarti di sini Imam Al-Farra ya. Maksudnya Imam Al-Farra. Wahwa ataupun pengingkaran Imam Al-Farra, bisa juga kembali kepada pengingkaran Imam Al-Farra. Nah, tapi ini ya, maksudnya tentang diingkarinya jawaz ataupun kebolehan itmam itu mahjud. Marjuh ya marjuh lah. Ya, maksudnya enggak rajih gitu ya. Jadi marjuh wa huwa mahjud. Tapi pernyataan Imam ataupun pernyataan Imam Al-Farra ini mahjud ataupun marjuh bi hikayati Sibawaihi al-itmam 'anil Arab. Berdasarkan
cerita Sibawayh, cerita Imam Sibawayh tentang adanya itmam dari orang Arab. Ya. Adanya itmam dari orang, bahasa itmam dari orang Arab. Sehingga untuk dibilang nggak boleh, ini mahjud ataupun marjuh. Ya, jadi pendapat ini ataupun pernyataan Imam Al-Farra di mana dia mengingkari kebolehan itmam ini mahjud ataupun marjuh karena adanya cerita dari Imam Sibawayh bahwa al-itmam itu memang benar adanya dari orang Arab. Jadi maksudnya Imam Sibawayh pernah menceritakan bahwa orang Arab pernah berbahasa begitu. Ya, pernah berbahasa mengitmamkan hanun. Maksudnya dia ngomongnya hadza hanuka, menjadikannya sebagai asmaus sittah. Merafa'kannya dengan waw, menasabkannya dengan alif dan mengkhafatkannya dengan ya. Nah, jadi itu didapatkan didapatkan dari orang Arab oleh Imam Sibawayh. Nah, sehingga pernyataan Al-Farra ini mahjud. Nah, begitu. Iya. Ahsanta Pak Saif. Masyaallah, barakallahu fiik. Wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfaz. Dan yang tahu tentunya menjadi hujjah bagi orang yang enggak tahu. Ya, demikian. Wallahu alam. Jadi yang tahu, yang hafal tentang permasalahan tersebut, adanya itmam dari orang Arab, itu adalah hujjah atas orang yang tidak hafal terhadap kalamnya orang Arab. Nah, demikian. Di mana Imam Sibawayh hafal akan hal itu, hafal adanya lafaz tersebut, adanya ungkapan mengitmam hanun dari orang Arab. Maka yang hafal itu hujjah atas orang yang enggak hafal. Nah, begitu. Ya, itu dalilnya. Iya, yang artinya apa? Bisa dianggap ya, maksud bukan dianggap secara total, tapi bisa dianggap asmaul sittah atau dengan kata lain dapat di-i'rab sebagaimana i'rabnya asmaul khamsah. Dapat di-i'rab atau boleh di-i'rab sebagaimana i'rabnya asmaul khamsah. Nah, tapi ini diingkari, kebolehan ini diingkari oleh Imam Al-Farra. Tapi pengingkaran Imam Al-Farra ini itu mahjud. Iya. Atas dasar Imam Sibawayh pernah menceritakan orang Arab itu mengitmamnya. Nah, kenapa bisa mahjud? Ya, karena di sini kemudian Ibnu Aqil menerangkan sisi alasannya dengan mengatakan man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Yang hafal itu menjadi hujjah bagi orang yang enggak hafal. Tentunya, ya masa yang dipakai orang yang enggak hafal? Ya tentunya yang dipakai adalah orang yang hafal. Kan begitu. Ya, misalkan kita lupa surah An-Nas. Lalu kita tentunya bertanya ke orang yang hafal, bukan ke orang yang enggak hafal, kan begitu. Mustahil. Nah, gitu loh. Mafhum kira-kira. Baik. Ya, jadi man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfaz. Itulah dasar kenapa Ibnu Aqil menyatakan pernyataan Imam Al-Farra mahjud. Maksudnya dia ingin menguatkan ataupun ingin memberikan alasan kenapa dia memahjudkan ataupun memarjuhkan pernyataan Imam Al-Farra. Ya, dengan alasan man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfaz. Wallahu alam. Ya, bagus sekali ya. Wa asyara al-musannifu biqaulihi wa fi abin wa taliyaihi yandur ila akhiril bait ila al-lughatainil baqiyataini. Ya. Dan ucapan Ibnu Malik wa fi abin wa taliyaihi yanduru sampai akhir bait itu mengisyaratkan kepada dua bahasa lainnya. Ya, mengisyaratkan kepada dua bahasa lainnya untuk abun, akhun dan hamun. Fi abin wa taliyaihi. Jadi untuk kata abun dan dua berikutnya, maksudnya akhun dan hamun. Oh ya, wa huma akhun wa hamun fa ihdal lughataini an-naqsu. Maka yang pertama dari dua bahasa tersebut, ya, yang pertama dari dua bahasa lain tadi adalah an-naqsu, menakosnya. Berarti mengi'rabnya dengan harokat. Ya, mengi'rabnya dengan harokat. Iya, abun, akhun dan hamunnya, mengi'rabnya dengan harokat. Yang pertama dari kedua bahasa. Dari kedua bahasa yang lain tadi. Kan ada 3 bahasa untuk abun, akhun dan hamun. Bahasa yang pertama yaitu yang dinyatakan sebagai asmaul khamsah. Nah, 2 bahasa yang lainnya, yang pertamanya adalah an-naqsu. Ya, 2 bahasa yang lainnya, yang pertamanya adalah an-naqsu, yaitu mengi'rabnya dengan harokat. Wahwa maksud an-naqsu di sini adalah hadful waw, ya, meniadakan waw wal alif wal ya. Ya, hadful waw wal alif wal ya. Wal i'rabu bil harakati adh-dhahira 'ala al ba wal kha wal mim.
Dan i'rabnya ketika itu dengan harakat zahirah di atas huruf ba-nya, di atas huruf kha-nya, di atas huruf mim-nya. Contoh, hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha. Ini adalah ayahnya, saudaranya ya. Jadi abuhu, bukan hadza abuhu. Biasa kan kita begitu ya. Namun di sini naqas. Hadza abuhu, akhuhu dan hamuha. Wa ra'aitu abaha wa akhaha wa hamaha. Ya begitu. Maksudnya tanpa ada waw, alif dan ya. Wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamihi wa hamiha wa alaihi qawluhu bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Ya, syahidnya bi abihi. Bi abihi. Ya seharusnya kan bi abihi kalau kita ya. Namun di sini bi abihi. Di mana berarti i'rabnya naqas. Ya, i'rabnya naqas yaitu dengan harakat zahirah di atas huruf ba-nya. Adi mengikuti ayahnya di dalam kemuliaan. Ya. Jadi Adi mengikuti ayahnya dalam kemuliaan. Berarti Adi itu bahasa Arab ya. Kalau nulisnya pakai ain ya, tapi kalau nulisnya pakai hamzah ya bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau nulisnya pakai ain itu bahasa Arab, Adi. Baik. Adi mengikuti ayahnya di dalam kemuliaan. Siapa saja yang mengikuti ayahnya, ya, siapapun yang mengikuti ayahnya, yang menyerupai ayahnya, maka tidaklah dia menzalimi, ya, tidaklah dia menganiaya, ya, tidaklah dia menindas. Ini saya nggak tahu cerita tentang apa nih, kok bisa tiba-tiba tidaklah dia menindas kalau menyerupai ayahnya si Adi, ya. Ini maksudnya bercerita tentang si Adinya, ya, ya karena dikatakan Adi itu mengikuti ayahnya dalam kemuliaan, ya. Adi itu mengikuti ayahnya dalam kemuliaan. Dan siapa saja yang mengikuti ayahnya itu tidak bisa dikatakan dia menganiaya. Ya, ini entah ceritanya entah masalah apa ya. Coba antum cari nih kasusnya apa kok bisa tiba-tiba ngomong famal zalam. Nah demikian. Wallahu a'lam. Wa hadhihi al-lughah nadirah fi ab wa taliyaihi. Tapi bahasa yang seperti ini jarang. Ya. Nadirah. Enggak normal, ya. Kan gitu. Jadi bahasa yang seperti ini enggak normal. Ya ini pada kalimat ab dan pada kalimat akh dan juga pada kalimat ham. Walihada qala wa fi abin wa taliyaihi yandur. Oleh karena itulah Imam Ibnu Malik mengatakan untuk ab, akhun dan hamun itu jarang. Yandur. Jarang naqas. Hah? Jarang naqas. Iya, jarang naqas. Ya. Adapun kalau hanun justru lebih baik menakas. Abun, akhun, hamun jarang naqas. Dzu dan fam wajib. Ya, wajib itmam kan gitu ya. Nah, demikian. Ayyan durun naqs ya, maksudnya jarang naqas. Wal lughatul ukhra dan adapun yang terakhir ya, wal lughatul ukhra fi abin wa taliyaihi ay yakuna bil alif raf'an wa nasban wa jarran. Nahwu hadza abahu wa akhahu wa hamahu wa ra'aitu abaha wa akhaha wa hamaha wa marartu bi abaha wa akhaha wa hamaha. Nah, adapun bahasa yang terakhir ya dari dua bahasa yang lain tadi adalah di mana dia dimaksurkan dengan alif. Ya, dinyatakan sebagai isim maksur yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya ketika rafa'nya, ketika nasabnya, ketika jarnya. Ya, jadi ketika rafa'nya ya dia disertai dengan alif maksurah, ketika nasabnya dia disertai dengan alif maksurah, dan ketika jarnya dia disertai dengan alif maksurah. Terus i'rabnya gimana? Yang i'rabnya dengan mengatakan wa alamatu raf'ihi bidhammatin muqaddaratin 'alal alif, atau wa alamatu nasbihi bi fathatin muqaddaratin 'alal alif, atau wa alamatu jarrihi bi kasratin muqaddaratin 'alal alif. Ya karena dia isim maksur, sebagaimana kita mengirab isim maksur. Ya kan begitu. Mana'a min zuhuriha litta'adzur, enggak bisa dizahirkan karena mustahil. Ya sebab alif adalah huruf yang tidak berharokat. Wallahu a'lam. Wa ala qawlihi wa alaihi qaulus syair. Ya, dan contohnya adalah pernyataan syair. Buktinya adalah pernyataan syair. Ya, apa pernyataan syair? Inna abaha wa aba abaha. Ya.
Inna abaha wa Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya ayahnya dia dan ayahnya dia. Maksudnya kakeknya berarti ya. Jadi sesungguhnya ayahnya dia dan ayahnya dia. Jadi sesungguhnya ayahnya dia dan kakeknya, ya maksudnya begitu ya. Nah, di sini syahidnya adalah kita bisa lihat abaha, inna abaha, wa abaha. Seharusnya apa? Iya, wa abiha. Ya. Mudhafun ilaih kan? Tapi di sini wa abaha. Enggak mungkin ini nasab dengan alif karena asmaul khamsah. Enggak bisa kita bilang demikian kan? Karena enggak mungkin sebab mudhafun ilaih seharusnya majrur. Nah, ini menunjukkan, ini membuktikan bahwa syair ini membuktikan bahwa isim lafaz abun itu bisa dinyatakan sebagai isim maksur. Bisa diqasar gitu loh. Nah, demikian. Ini bukti, syair ini adalah bukti ataupun dalil bahwa lafaz abun, lafaz akhun dan lafaz hamun bisa dinyatakan sebagai isim maksur. Ya, bisa diqasar. Nah, demikian. Ya, jadi sesungguhnya ayahnya dan ayahnya qad balagha fil majdi ghayataha. Ya, kemuliaannya itu udah sampai ke batas apa namanya? Batas akhir ya. Ya, kalau sampai ke tingkat ma'rifah. Jadi qad balagha ya, sampai ke tahap akhir gitu ya. Jadi qad balagha fil majdi ghayataha. Ya, nah demikian, sudah sampai ke tahap akhir. Ya, tingkat kemuliaannya udah nyampe ke tahap akhir. Qad balagha fil majdi ghayataha. Ya, baik nasab maupun hasabnya. Ya, udah sampai ke tingkat akhir. Fa'alamatur raf'i wan nasbi wal jarri harakatun muqaddaratun 'alal alifi kama tuqaddaru fil maqsuri. Nah, jadi di sini tanda rafa, tanda nasab dan tanda jarnya adalah harakat muqaddarah di atas huruf alifnya sebagaimana kita mentakdirkan isim maksur. Wa hadhihi al-lughatu ashhar minan naqas. Nah, yang ini tingkat kedua daripada naqas. Berarti naqas tingkat terakhir. Ya, masih mendingan yang begini ya. Masih mendingan kita mengqasarnya ataupun memaksurkan abun, akhun dan hamun ketimbang menaqas abun, akhun dan hamun. Iya, lebih masyhur. Ya, nah demikian. Wahasil ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalathu lughatin. Kesimpulannya dari apa yang kita sebutkan, ya, dari apa yang kita terangkan bahwa abun, akhun dan hamun itu punya 3 bahasa. Ya, berarti punya 3 bahasa. Jadi wahasilu ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalathu lughatin. Ashharuha, yang termasyhurnya, an takuna bil wawi wal alifi wal ya'i. Ya, seperti asmaul khamsah. Iya, dinyatakan al-itmam. Ya, jadi yang ini termasyhurnya, mengitmam abun, akhun dan hamun. Wa tsaniyah an takuna bil alifi mutlaqan. Maksudnya apa? Sebagai isim maksur. Iya, mengqasar. Watsalitsa, dan yang terakhir, an tuhdhafa minhal ahrufits tsalatsa. Ya. Wa hadza nadir. Ini enggak normal, ya. Wa anna fi hanun lughatain, dan adapun untuk hanun itu ada 2 bahasa. Ihdahuma an-naqas wa huwa al-ashhar. Ini yang masyhur. Bahkan tadi dikatakan ini yang fusha. Wa tsaniyah al-itmam wa huwa qalil, dan yang kedua mengitmamnya tapi itu sedikit sekali. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.